Dulu kan formalisasinya menggunakan dibangun dengan pakai seluruhnya anggaran negara. Yang sekarang itu kita coba ada alternatif lain. Tahun 2026 ini Bapak, kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan perbaiki kualitas. Sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta. Tapi bagaimana dapur-dapur ini sehat, memberikan makan yang bergizi ya, lalu refocusing. Nanik S. Deyang resmi menjadi nahkoda baru Badan Gizi Nasional. Apa gebrakan pertama yang akan dilakukan Nanik sebagai pemimpin baru lembaga yang mengelola program makan bergizi gratis atau MBG? Alih-alih langsung menambah anggaran atau memperluas program, Nanik justru menyiapkan langkah yang cukup mengejutkan. Fokus utamanya bukan menambah belanja, melainkan memangkas pengeluaran, membenahi ribuan dapur MBG, dan mengubah arah program agar lebih fokus pada kualitas daripada sekadar mengejar jumlah penerima manfaat. Lantas, seperti apa strategi yang sedang disiapkan Nanik? Dan mengapa Presiden Prabowo memilih sosok ini untuk memimpin BGN di tengah berbagai persoalan yang sedang dihadapi program MBG? Gebrakan pertama yang disiapkan Nanik S. Deyang adalah melakukan efisiensi anggaran secara besar-besaran. Hal itu disampaikan Nanik dalam konferensi pers di kantor BGN Jakarta Pusat pada Kamis 4 Juni 2026. Dalam rapat konsolidasi internal pertamanya bersama jajaran pimpinan BGN, Nanik memutuskan bahwa efisiensi anggaran menjadi prioritas utama yang harus segera dikerjakan. Langkah ini diambil karena anggaran program makan bergizi gratis tahun 2026 sudah mengalami pemangkasan dari 335 triliun rupiah menjadi 268 triliun rupiah. Namun menurut Nanik, BGN masih akan mencari cara agar anggaran bisa lebih hemat lagi tanpa mengurangi kelompok penerima manfaat yang selama ini sudah menjadi sasaran program. Artinya, fokus yang ingin dibangun bukan sekadar menghabiskan anggaran besar, tetapi memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat yang maksimal. Langkah kedua yang menjadi perhatian adalah keputusan untuk menghentikan sementara pembangunan dapur MBG baru atau yang dikenal sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Menurut Nanik, saat ini sudah terdapat lebih dari 27.000 dapur MBG yang beroperasi di berbagai daerah. Namun, banyak di antaranya masih perlu dibenahi agar benar-benar memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan. Karena itu, daripada terus menambah jumlah dapur baru, BGN memilih fokus memperbaiki dapur yang sudah ada. Ada sekitar 27 dapur yang sudah 27.000 lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini. Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok 6 saja. Sudah, ya 6 saja. Jadi moratorium. Nah, lalu apakah nanti dibuka? Kalau kemudian setelah kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya. Jadi kami beresi dulu Mas, beresi dulu. Karena apa? Jujur sekarang yang numpuk ini diaglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T. Perbaikan tersebut mencakup peningkatan fasilitas, pelatihan sumber daya manusia, hingga evaluasi standar operasional. Bahkan, dapur yang dinilai tidak memenuhi standar berpotensi dihentikan sementara operasionalnya sampai dilakukan perbaikan. Dengan kata lain, Nanik ingin memastikan setiap dapur yang beroperasi benar-benar mampu menyajikan makanan bergizi dan aman bagi para penerima manfaat. Gebrakan berikutnya adalah mengubah fokus distribusi program MBG ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau daerah 3T. Nanik mengungkapkan bahwa selama ini banyak dapur MBG justru terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan daerah aglomerasi. Sementara masih banyak wilayah 3T yang belum tersentuh program secara optimal. Karena itu, arahan Presiden Prabowo yang diterima BGN adalah memperluas jangkauan layanan ke daerah-daerah yang selama ini sulit mendapatkan akses. Untuk mewujudkan target tersebut, BGN bahkan mulai menyiapkan berbagai alternatif pembiayaan di luar APBN. Dulu kan formalisasinya menggunakan dibangun dengan pakai seluruhnya anggaran negara. Yang sekarang itu kita
coba ada alternatif lain. Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak loh hibah-hibah ini. Bahkan sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur, ya. Kemudian ada juga misalnya kalau ada pengusaha dia berinvestasi di tempat yang terpencil, kemudian ada sekolah, ada lain-lain, mereka juga punya CSR kan? Nah, itu untuk bisa membangun. Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN yang dulu kan full 100% mau dibiayai oleh APBN. Nah, dan kita juga ininya tidak harus membangun dapur baru, itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah. Tujuannya sederhana, program bisa menjangkau lebih banyak wilayah terpencil tanpa terus menambah beban anggaran negara. Salah satu perubahan paling mencolok yang dibawa Nandik adalah pergeseran fokus dari kuantitas menuju kualitas. Jika sebelumnya perhatian publik lebih banyak tertuju pada target puluhan juta penerima manfaat, kini BGN ingin memastikan kualitas makanan yang diterima benar-benar sesuai standar gizi. Nandik menegaskan bahwa pada tahun 2026, BGN tidak lagi semata-mata mengejar angka 82 juta penerima manfaat. Sebaliknya, lembaga tersebut akan lebih fokus memastikan dapur-dapur yang beroperasi mampu menyediakan makanan sehat, bergizi, dan aman untuk dikonsumsi. Tahun 2026 ini, mohon Bapak, kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan perbaiki kualitas. Sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta. Tapi bagaimana dapur-dapur ini sehat, memberikan makan yang bergizi, ya. Lalu refocusing. Fokus kualitas ini juga mencakup kelompok yang selama ini menjadi prioritas perbaikan gizi nasional seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Meski telah menyiapkan sejumlah langkah, tantangan yang dihadapi Nandik tidaklah ringan. Pada Rabu 3 Juni 2026, Nandik mengakui bahwa dirinya menerima amanah yang sangat besar. Sebab, program MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menyangkut penggerakan ekonomi masyarakat. Di saat yang sama, berbagai pihak juga menuntut adanya pembenahan tata kelola program secara menyeluruh. Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Jasra Putra pada Kamis 4 Juni 2026 mengingatkan bahwa program MBG tidak boleh sekadar menjadi program pembagian makanan. Menurutnya, tujuan utama program harus tetap berfokus pada perbaikan status gizi nasional, penurunan angka stunting, dan perlindungan kelompok rentan. Pertanyaan lain yang banyak muncul adalah mengapa Presiden Prabowo menunjuk Nandik untuk memimpin BGN? Jawaban itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis malam 4 Juni 2026. Menurut Prasetyo, Presiden melihat Nandik sebagai sosok yang tegas dan disiplin dalam menjalankan standar operasional atau SOP. Karakter tersebut dinilai penting karena BGN saat ini membutuhkan pengawasan yang lebih ketat, terutama untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat. Selain itu, Nandik juga dianggap telah memahami mekanisme kerja di lingkungan BGN sehingga diharapkan dapat langsung bekerja tanpa perlu waktu adaptasi yang panjang. Apakah berbagai gebrakan yang disiapkan Nandik SD yang benar-benar mampu memperbaiki program makan bergizi gratis? Mulai dari efisiensi anggaran, moratorium dapur baru, pembenahan kualitas dapur yang sudah beroperasi, hingga perluasan layanan ke daerah 3T, semuanya menjadi ujian awal bagi pemimpin baru BGN. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.